Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Setelah melampiaskan tangisan yang begitu dalam, Yongju menyadari kalau selama ini dia selalu menahan perasaannya. Hingga terkejut dirinya bisa menangis segitunya tadi. Mendengar itu, Minju meminta agar Yongju bisa menangis sepuasnya mulai sekarang. Sementara itu, Chanwi mengantar Arum pulang. Chanwi kaget karena rumah Arum bagus dan besar banget. Tapi Arum mengaku kalau dirinya tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri. Hal itu membuat Chanwi sedih. Arum lalu berkata kalau dia melihat Chanwi di masa depannya, dan bertanya bagaimana dengan Chanwi. Berbeda dengan Arum, Chanwi berkata jujur, kalau dirinya bahkan nggak tahu masa depannya bakalan kayak gimana. Hal ini membuat Arum terdiam dan mereka pun berpisah. Mungkin Chanwi minder kali ya dengan kekayaan keluarga Arum. Keesokan harinya, rasa kehilangan Yongju akan neneknya semakin terasa. Di saat Yongju hendak berbaring di tempat tidur neneknya, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Itu adalah Minju. Minju datang bagikan angin segar untuk Yongju. Minju mengajak Yongju untuk pergi. Ternyata Minju membawa Yongju ke desa. Di sana, penduduk desa sudah mempersiapkan beberapa permainan fisik agar Yongju bisa bermain dan tersenyum. Setelah itu, mereka mengajak Yongju makan bersama. Karena merasakan kebaikan penduduk desa, Yongju terharu hingga menangis. Sementara itu, Chanwi mendatangi kantor Arum. Di sana, Rao memberitahu Chanwi kalau Arum lagi dimarahin sama kepala tim perencanaan. Karena Arum selama ini nggak pernah melapor lagi kepadanya. Chanwi menunggu di luar pintu dan mendengar semua ocehan si kepala tim. Lalu mengajak Arum untuk kabur bersamanya. Ketika mereka berjalan pulang, Chanwi memberitahu Arum kalau kemarin setelah Chanwi mengantar Arum pulang, ada seorang tante-tante yang menegur Chanwi karena membawa truk roti panggang ke kompleks perumahan Arum. Pada saat yang sama, ibu Arum memergoki keduanya. Dan ternyata, tante-tante yang Chanwi maksud tuh ibunya Arum. Ibu Arum yang melihat Putri dan Chanwi berpacaran langsung menentang mereka dan menyeret Arum masuk ke dalam rumah. Ibu Arum langsung mengoceh nggak karuan karena Arum berpacaran dengan tukang roti panggang. Arum yang mendengar ibunya ngoceh kayak orang gila langsung mengamuk dan keluar dari rumah. Arum menemukan Chanwi yang masih berdiri di pintu pagar rumah Arum. Mereka pun berbicara, dan dengan penuh frustasi, Arum mengatakan kalau sepertinya mereka memang nggak bisa menikah. Karena Chanwi dibesarkan dengan keluarga yang penuh cinta. Sementara keluarga Arum sangat berantakan. Arum pun melepaskan Chanwi, mengatakan kepadanya kalau ini adalah cara Arum melindungi Chanwi. Keesokan paginya, terjadi kehebohan di desa. Jadi seorang YouTuber telah mengupload foto istrinya Pak Kim di channelnya, yang diambilnya secara diam-diam. Istri Pak Kim ini bukan berasal dari Korea ya, sahabat nonton. Nah, karena unggahan si YouTuber itu, maka istri Pak Kim yang bernama Juan jadi digosipin. Netizen komen kalau Juan sepertinya pernah menikahi seorang pria Korea dan kabur dengan uangnya. Lalu bersembunyi di desa itu menikahi Pak Kim untuk memanfaatkannya dan bekerja di pabrik Birnaro. Pak Kim dan Juan sedih dengan perkataan netizen. Kemudian menemui YouTuber tersebut, tapi dengan pura-pura bego si YouTuber berkata, aku nggak tahu loh, aku hanya upload foto Juan karena cantik, malahan jadi kayak gini. Pada saat yang sama, Minju mendatangi mereka dan menegur si YouTuber. Minju mengatakan kalau Juan menikahi Pak Kim karena mereka saling mencintai. Tapi YouTuber bersikeras kalau Juan itu hanya memanfaatkan Pak Kim. Kilas balik ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, suami Juan hendak pergi meninggalkan Juan karena Juan mandul. Dengan menangis, Juan mengatakan, sebelumnya Juan udah kasih tahu kalau dirinya tuh mandul. Tapi waktu itu, suaminya mengatakan gak apa-apa selama Juan datang ke Korea. Namun sekarang, suaminya malah menyuruh Juan untuk kembali aja ke negara asalnya. Meskipun Juan memohon, suaminya itu terus merendahkan Juan, bahkan hendak memukul Juan. Saat itulah Pak Kim ada di sana untuk menghentikan si suami dan menolong Juan. Karena Juan sekarang udah nggak punya tempat tinggal, Pak Kim membawa Juan ke desa. Di sana, Juan sering membantu Pak Kim di tos serba milik Pak Kim. Suatu hari, Minju datang ke tos serba dan melihat interaksi keduanya. Minju langsung tahu bahwa keduanya memang saling menyukai. Minju mendorong Pak Kim untuk mengambil inisiatif. Dan karena itulah Pak Kim memutuskan untuk menikahi Juan dan mengumumkannya ke seluruh penduduk desa. Seluruh penduduk desa pun menyambut Pak Kim dan Juan dengan gembira. Kembali ke saat ini, Pak Kim menegaskan kalau diri dan Juan tidak mengadakan pernikahan palsu. Mereka ini benar-benar saling mencintai satu sama lain. Yongju pun datang juga ke sana. Yongju menyaksikan perkataan penuh cinta Pak Kim kepada Juan. Setelah itu, Yongju dan Minju pun berjalan pulang. Yongju jadi mengingat semua kenangannya bersama dengan Minju selama ini, dan menyadari kalau dirinya memiliki perasaan kepada Minju. Yongju dengan gugup mengatakan kalau dirinya mencintai Minju.
Mendengar pengakuan Yongju, Minju dengan lembut mengatakan kalau dirinya mencintai Yongju di setiap saat. Lalu mereka pun berciuman dengan mesra. Akhirnya resmi ya mereka. Keesokan harinya tim Yongju mulai kembali untuk membuat bir baru mereka. Dan kali ini mereka mulai menemukan titik terang. Yongju lalu melaporkan dan memberikan sampelnya kepada kepala tim pemasaran. Kepala tim pemasaran terlihat sangat puas dengan hasil bir baru yang dibuat oleh Yongju dan timnya. Adegan lalu berpindah ke rumah Yongju, di mana Yongju hendak pergi kerja. Dan Minju ada di sana untuk memberikannya kopi. Setelah Yongju pergi, Minju masuk ke kamar Yongju. Dia membuka kotak yang ada di bawah meja Yongju dan mengeluarkan isinya. Itu adalah foto-foto kenangan Yongju. Minju meletakkannya di meja Yongju. Malam harinya, ketika Yongju hendak pulang kerja, hujan pun turun. Yongju tidak membawa payung dan bersiap untuk menerjang hujan. Namun tiba-tiba, Minju ada di sana dan memayungi Yongju. Memang yang kayak gini cuma ada di drama aja ya, sahabat nonton. Di hari lainnya, Minju mengajak Yongju ke toko piringan hitam. Yongju sangat suka sekali melihat begitu banyak koleksi piringan hitam. Minju pun membelikan Yongju beberapa piringan hitam. Satu demi satu, Minju mulai menemukan apa yang Yongju suka selama ini. Ketika keduanya makan malam bersama, Minju mengajak Yongju untuk mencari 10 hal yang sangat Yongju sukai bersama-sama. Dan mereka pun setuju. Akhirnya, tim Yongju ada di fase sampel akhir dari pembuatan bir baru mereka. Bir mereka ada 3 jenis. Dan hari ini, mereka hendak memberikan nama kepada bir mereka. Mereka berdiskusi, dan akhirnya setuju kalau bir mereka akan dinamai Together. Setelah melalui proses yang panjang, tim Yongju bersiap untuk mempresentasikan bir baru mereka kepada para kepala tim di perusahaan Jisang. Tapi sayangnya, hari itu CEO Jisang sedang ada di luar negeri untuk rapat. CEO Jisang harus memberi tim Yongju konfirmasi terakhir, sebelum produk baru mereka bisa diluncurkan. Ketika para kepala tim Jisang mencoba bir baru itu, semuanya terlihat puas dengan rasa bir baru tersebut. Gak hanya itu, seluruh karyawan Jisang juga mencoba bir baru tersebut, dan mereka kagum. Tapi saat tim Yongju mengumpulkan hasil survei dari pencicipan birnya, seluruh tim Yongju terlihat lesu dengan hasil surveinya. Nah loh, ada apa lagi ini? Pasti ini ulah kepala tim perencanaan deh ya. Saksikan kelanjutan episodenya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.